Blok 20. Keterangan perlindungan sosial. Blok ini ditanyakan untuk rumah tangga bukan untuk setiap anggota rumah tangga. Blok ini bertujuan untuk memantau program-program perlindungan sosial yang dilakukan oleh pemerintah seperti jaminan sosial, program keluarga harapan, bantuan program sembako, dan bantuan lainnya. Berikut bentuk kuesioner untuk Blok 20. 2001. Dalam setahun terakhir, apakah ada anggota rumah tangga yang memiliki atau menerima jaminan sosial berupa jaminan pensiunan, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan kehilangan pekerjaan, pesangon pemutusan hubungan kerja? Selain kepemilikan jaminan sosial, ditanyakan juga jumlah anggota rumah tangga yang memiliki jaminan sosial. Pada rincian ini juga ditanyakan klaim manfaat penerima jaminan sosial. Jaminan pensiun diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap. Jaminan hari tua adalah program jaminan yang ditujukan sebagai pengganti terputusnya penghasilan tenaga kerja karena meninggal, cacat, atau hari tua dan diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua. Jaminan kecelakaan kerja adalah jaminan yang memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat dimulai berangkat bekerja sampai tiba kembali di rumah atau menderita penyakit akibat hubungan kerja. Jaminan kematian adalah jaminan yang memberikan manfaat berupa santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia. Jaminan kehilangan pekerjaan, JKP, adalah jaminan yang diberikan kepada pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Kriteria penerima JKP yaitu warga negara Indonesia, belum mencapai usia 54 tahun saat terdaftar menjadi peserta, pekerja kantoran atau buruh upah skala usaha menengah dan besar yang sudah mengikuti 4 program, JKK, JKM, JHT, dan JP, pekerja kantoran atau buruh upah skala kecil dan mikro dengan minimal ikut 3 program, JKK, JKM dan JHT, terdaftar sebagai pekerja penerima upah pada Badan Usaha Program Jaminan Kesehatan Nasional, JKN, BPJS Kesehatan. Pesangon pemutusan hubungan kerja, PHK, adalah jaminan yang diberikan akibat pengakhiran hubungan kerja. Jika ada anggota rumah tangga yang memiliki atau menerima jaminan sosial atau kolom 2 ada kode 1 yang dilingkari, maka tanyakan berapa jumlah anggota rumah tangga yang memiliki atau menerima. Jika ada yang menerima atau memiliki jaminan sosial, lanjutkan dengan menanyakan apakah terdapat anggota rumah tangga yang sudah melakukan klaim manfaat jaminan sosial tersebut. Melakukan klaim jika sampai menerima manfaat jaminan sosial tersebut atau sudah cair nilai klaim manfaatnya. Selanjutnya terkait penerimaan PKH. Rincian 2002. Ditanyakan dalam setahun terakhir, apakah rumah tangga Anda pernah menjadi penerima program Keluarga Harapan atau PKH? PKH merupakan program bansos bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin atau rentan yang terdaftar dalam basis data terpadu serta memenuhi komponen kesehatan, pendidikan, atau kesejahteraan sosial. Jika rumah tangga tidak pernah menerima PKH, lanjut ke rincian 2004. 2003A. Apakah saat ini rumah tangga Anda masih tercatat atau menjadi penerima PKH? Jika responden menjawab tidak atau tidak tahu, lanjut ke rincian 2004. Apabila masih menerima PKH, lanjut tanyakan, di mana rumah tangga Anda menerima bantuan PKH? Bantuan PKH disalurkan secara non-tunai melalui rekening bank. Diakses dengan kartu debit kartu keluarga sejahtera. Kode 5, pendamping adalah orang yang bertugas melaksanakan tugas pendampingan PKH di kecamatan. Apabila masih menerima PKH, juga ditanyakan, dalam setahun terakhir, untuk apa saja bantuan PKH dipergunakan? Pilihan jawaban bisa lebih dari 1. Kode A, belanja pangan, misalnya rumah tangga menggunakan bantuan PKH untuk membeli sembako. Kode C, biaya pengobatan meliputi biaya pelayanan pengobatan kuratif, biaya obat, biaya pencegahan preventif, tidak termasuk biaya untuk ibu hamil. Kode D, biaya perawatan ibu hamil, misalnya rumah tangga menggunakan bantuan PKH untuk cek kehamilan, USG, dan membeli vitamin untuk ibu hamil. Kode E, biaya sekolah, misalnya rumah tangga menggunakan bantuan PKH untuk membeli peralatan sekolah, seragam dan uang kursus. Kode F, pembayaran hutang atau kredit, misalnya untuk membayar cicilan motor. Kode G, lainnya. Misalnya rumah tangga menggunakan bantuan PKH untuk hal lainnya seperti membeli pakaian, perhiasan, membayar pajak dan lain-lain. Tuliskan penggunaan PKH di kolom yang tersedia. Selanjutnya, apabila pada blok 6 ada anggota rumah tangga umur 5-24 tahun yang bersekolah dan menerima program makan bergizi gratis, tanyakan menu apa saja yang diperoleh selama seminggu terakhir. Kode A, daging, termasuk olahan dari daging,
bakso daging, abon sapi, kornet dan lain-lain. Kode B, ikan, termasuk hasil olahan dari ikan, otak-otak ikan, sarden, dan lain-lain. Kode C, ayam, termasuk olahan dari daging ayam, bakso daging ayam, abon ayam, dan lain-lain. Kode D, tahu atau tempe, termasuk makanan dari olahan tahu atau tempe, misalnya perkedel tahu, pepes tahu, dan lain-lain. Kode E, sayur, baik berupa tumisan maupun olahan sayur lainnya. Kode F, susu, aneka jenis susu, susu cair pabrik kemasan, dan lain-lain. Kode G, lainnya, misalnya buah, kue, dan lain-lain. Selanjutnya terkait program sembako atau BPNT. Apakah rumah tangga Anda pernah menjadi penerima program BPNT atau program sembako yang disalurkan melalui bank atau PT Pos? Program sembako adalah program bantuan sosial pangan yang diberikan dalam bentuk tunai atau non-tunai kepada keluarga penerima manfaat yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Jika tidak pernah menerima, lanjut ke rincian 2007. 2006A. Apakah rumah tangga menerima program sembako yang disalurkan melalui bank atau PT Pos pada 4 bulan terakhir? Isikan pada 4 kolom yang tersedia sesuai bulan penerimaan, Januari 2025, Desember 2024, November 2024, dan Oktober 2024. Jika menerima program sembako 4 bulan terakhir, tanyakan, apakah Anda mengetahui berapa nilai yang diterima dari program sembako yang disalurkan melalui bank atau PT Pos? Nilai bantuan yang seharusnya diterima adalah sebesar Rp200.000 per KPM per bulan. Terdapat kemungkinan bahwa dalam satu rumah tangga terdapat beberapa keluarga memperoleh bantuan. Jika menerima program sembako 4 bulan terakhir, tanyakan juga, untuk penerimaan berapa bulan? Jika bantuan yang diterima rumah tangga disalurkan secara rapel maka tuliskan jumlah rapelan bulannya, misalnya dirapel selama 2 bulan. Jika bantuan yang diterima disalurkan sesuai bulan penerimaannya, tidak rapel, maka tuliskan 1. Jika menerima program sembako 4 bulan terakhir, tanyakan juga, di mana rumah tangga Anda menerima program sembako yang disalurkan melalui bank atau PT Pos tersebut? Lingkari salah satu pilihan jawaban. Jika menerima program sembako 4 bulan terakhir, tanyakan juga, untuk apa saja program sembako yang disalurkan melalui bank atau PT Pos dipergunakan? 2007. Dalam setahun terakhir, apakah terdapat anggota rumah tangga yang menerima bantuan atau program dari pemerintah? A. Bantuan langsung tunai atau BLT Desa. Besaran BLT Desa Rp300.000 setiap bulan selama 1 tahun. Pembayaran BLT Desa dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 bulan secara sekaligus. B. Bantuan padat karya tunai atau PKT. Kegiatan padat karya tunai merupakan kegiatan yang umumnya memberikan kesempatan kerja jangka pendek kepada individu dengan imbalan upah atau pembayaran tunai. C. Bantuan pangan pemerintah atau beras dari Badan Pangan Nasional atau Bappenas. Bantuan berupa beras diberikan kepada KPM sebanyak 10 kg setiap keluarga untuk jangka waktu selama 3 bulan. Penyaluran dilakukan oleh Bulog ke titik-titik yang telah disepakati bersama dengan pemerintah daerah, kecamatan, dan kelurahan. Sebagian besar titik salur ada di titik kelurahan. D. Program bantuan sertifikasi tanah. Pada tataran implementasi, terdapat setidaknya 2 tipe pemberian sertifikasi tanah dari pemerintah, antara lain pendaftaran tanah sistematis lengkap dan redistribusi tanah, yaitu pemberian sertifikasi tanah yang umumnya ditujukan kepada petani miskin. Program sertifikasi tanah yang dicatat jika Ruta sudah menerima sertifikat. 2008A. Apakah ada anggota rumah tangga yang memiliki usaha mikro atau kecil? Usaha mikro atau kecil bisa pada sektor apapun, tidak terbatas pada sektor industri atau perdagangan. Pertanyaan selanjutnya, dalam setahun terakhir, apakah terdapat anggota rumah tangga yang menerima program pemberdayaan usaha dari pemerintah? 1. Pelatihan teknis produksi. Fasilitasi yang diberikan kepada individu atau pelaku usaha terkait kemampuan melaksanakan proses produksi secara baik dan benar. Pelatihan umumnya dilakukan secara langsung dalam skema praktikum produksi, pemrosesan produk, dan atau diversifikasi hasil produk olahan. 2. Perizinan komersil atau sertifikasi. Proses fasilitasi yang diberikan oleh pihak terkait kepada individu atau pelaku usaha, berupa dukungan memproses perizinan usaha komersial maupun sertifikasi terkait yang diperlukan. 3. Pemasaran atau digitalisasi usaha. Pelatihan dan atau pendampingan yang diberikan kepada individu atau pelaku usaha untuk pengembangan kemampuan penjualan maupun perluasan jangkauan pasar. 4. Pelaporan keuangan.
Pelatihan dan atau pendampingan yang diberikan kepada individu atau pelaku usaha terkait edukasi keilmuan pencatatan keuangan usaha. 5. Fasilitas permodalan. Memfasilitasi individu atau pelaku usaha memahami akses terhadap pembiayaan. Terakhir, rincian 2009A. Dalam setahun terakhir, apakah rumah tangga Anda menerima bantuan atau bantuan sosial atau subsidi dari pemerintah daerah berupa bantuan rutin? Bantuan rutin yang dimaksud adalah untuk pangan, anak, lansia, penyandang disabilitas, dan lainnya. Rincian 2009B. Dalam setahun terakhir, apakah rumah tangga Anda menerima bantuan atau bantuan sosial atau subsidi dari pemerintah daerah berupa bantuan tidak rutin? Pemerintah daerah yang dimaksud adalah gubernur, bupati dan wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Yang diklasifikasikan sebagai bantuan dari Pemda adalah semua bantuan, tunai atau non-tunai, rutin atau non-rutin, yang dibiayai dengan dana Pemda baik dari APBD ataupun otonomi khusus, OTSUS. Terima kasih, selamat belajar dan semoga sukses.